Ya, antum pernah dengar bagaimana kunci-kunci perbendaharaan dunia datang pada beliau? Merengek minta diambil, merengek minta diraih. Apa kata Nabi? Ilaiki anni, pergi engkau dariku, menjauhlah engkau dariku. Seandainya beliau terima, beliau tidak tercela, maka beliau akan menjadi manusia yang paling berkuasa di muka bumi ini, manusia yang paling kaya di muka bumi ini, selain juga seorang nabi dan tidak tercela, akan mengalahkan kerajaan Nabi Sulaiman, Nabi Daud, akan mengalahkan kekayaan siapapun di muka bumi seandainya beliau terima. Dan beliau tidak tercela, kan kaya tidak dosa, menjadi penguasa tidak berdosa sebagaimana Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Yusuf. Tapi beliau tolak, ini zuhudnya beliau, ya, tidak bergeming melihat kemewahan dunia. Sementara antum tahu, ketika beliau melihat surga sekedar buah-buahan, apa yang beliau lakukan? Bagaimana sikap beliau? Zuhud? Tidak. Padahal sedang apa? Beliau melihat buah-buahan surga. Ini belum istananya, belum bidadarinya, belum kemegahan yang ada di surga, baru buah-buahan surga Allah tampakkan. Padahal beliau sedang sholat apa? Nah, sholat kusuf, sholat gerhana. Beliau nggak bisa menahan hatinya. Beliau sedang sholat, beliau maju, beliau ingin mengambil itu. Padahal beliau manusia yang sangat zuhud terhadap dunia. Begitu ditampakkan akhirat, beliau nggak sanggup menahan hatinya. Ini menunjukkan bahwa beliau zuhud terhadap dunia, tapi tidak zuhud terhadap akhirat. Beliau tamak, rakus terhadap akhirat. Oleh karena itu beliau beribadah, beliau menyembah Allah agar mendapatkan akhirat. Bukti kedua bahwa beliau tidak zuhud terhadap akhirat, beliau katakan bahwa ada satu istana termegah di dunia, di surga, jumlahnya cuma satu, dan itu untuk satu manusia. Karena kita tahu kepemilikan surga itu luar biasa, ya, privasinya luar biasa, itu. Maka istana yang paling megah luar biasa itu milik satu orang. Kalau kita kan rumah 100 meter aja kadang dibagi 2, ya kan? Nah, kadang dibagi 3, itulah dunia. Ini surga luar biasa, istana yang belum pernah ada di muka bumi ini, hanya untuk satu manusia. Nggak mungkin 2, nggak mungkin 3. Apa kata Nabi? Aku berharap istana termegah itu untuk aku. Lihat, ini menunjukkan bahwa beliau tidak zuhud terhadap akhirat, terhadap surga. Aku berharap itu untuk aku. Beliau nggak mengatakan, udahlah buat Nabi Musa aja lah, buat Nabi Ibrahim aja lah, saya kan yang muda, saya ngalah. Nggak ada cerita begitu. Nggak ada beliau ngalah. Karena apa? Ini bukan dunia, ini akhirat. Maka antum jangan ngalah kalau masalah akhirat, ya. Antum ada di sop kedua, sop pertama kosong, silakan Pak, silakan. Bener? Nggak bener. Walaupun yang antum persilakan itu abang antum, guru antum, ayah antum, nggak bener. Dalam akhirat, orang yang harus kita nomor satukan siapa? Diri kita. Jangan ayah kita, ibu kita. Kalau dunia, iya, mobil, rumah, kita belum kebeli mobil, begitu beli mobil, kita kasihkan ke ayah kita, ke ibu kita, mulia sekali. Itu dunia. Ya, adapun akhirat tidak. Kita dengan ayah kita branding di sop kedua, sop pertama kosong, kita maju. Nggak perlu mempersilahkan ayah kita. Kenapa? Karena ini akhirat. Kalau makanan minuman, iya silakan Pak minum dulu. Ya, kalau sop tidak benar itu silakan. Nggak ada seperti itu. Ada di sini antum tahu, kalau antum mau pergi haji, belum pergi haji, ayah antum juga belum pergi haji, maka siapa? Antum pergi haji dulu, apa menghajikan orang tua dulu? Nah, pergi dulu, karena haji kan akhirat, bukan dunia. Haji itu bukan pangkat, jabatan, kemegahan, bukan. Haji adalah ketaatan kepada Allah. Kita nomor satukan diri kita. Kalau kita sudah, baru kita hajikan ayah kita, ibu kita. Begitu. Ini kaidah ilmiah. Ini berdasarkan ilmu. Maka lihat Nabi Muhammad SAW, ini masalah akhirat. Maka beliau tidak zuhud. Beliau tidak mengatakan biarkan untuk Nabi Adam saja, Nabi Ibrahim saja. Enggak. Beliau mengatakan, aku berharap gedung termegah itu untuk diriku. Apa nama gedung termegah di surga itu? Yang jumlahnya cuma satu, itu namanya apa?
al-wasilah. Al-wasilah. Maka siapa yang mendoakan semoga aku Muhammad mendapatkan wasilah, maka dia akan mendapatkan syafaatku. Maka sunnah bagi kita untuk mendoakan Nabi Muhammad, ati Muhammadanil wasilah wal fadilah, yaitu ketika kita selesai mendengar azan. Lihat, Nabi tidak zuhud terhadap surga, Nabi zuhud terhadap dunia, tidak terhadap surga.